Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Melanjutkan cerita sebelumnya, kalau ada salah satu kampung yang dijuluki Kampung Sawan. Setelah kisah yang dialami sama Bu Yanti dan Pak Tomo, hampir semua warga yang ada di kampung itu penasaran dengan sosok yang bernama Mbah Wagiem. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Jangan ada misteri di antara kita. Inilah kisah misteri. Mbah Wagiem. Ya, Mbah Wagiem ini adalah seorang nenek yang dipercaya menjadi tukang pemandi jenazah bagi orang yang meninggal di kampung itu. Selain tugasnya itu, sosok Mbah Wagiem juga sangat terkenal kala itu. Walaupun usianya sudah 75 tahun. Akan tetapi wajah Mbah Wagiem masih terlihat sangat cantik. Bahkan nyaris tidak nampak kerutan sedikit pun di wajahnya. Postur tubuhnya juga sangat sempurna. Tapi ada satu yang tidak bisa dia tutupin, yaitu cara berjalan. Ya, cara berjalannya emang sesuai usianya. Dia berjalan sambil membungkuk dan sempoyongan. Dari situlah banyak orang yang mengira kalau kecantikan yang dimiliki Mbah Wagiem itu adalah pengaruh susuk yang dipakainya. Pernah suatu ketika, di saat kampung itu kehilangan sosok kepala desa yang sangat bijaksana dan berhati mulia. Namanya Pak Danang. Pak Danang menjabat sebagai kepala desa di kampung itu selama 2 periode. Hari Jumat tepatnya, Pak Danang meninggal dunia. Semua warga menangis dan merasa kehilangan. Bagaimana tidak, selain menjabat sebagai kepala desa, Pak Danang juga seorang kiai yang sangat santun. Sekitar jam 8 pagi, rumah Pak Danang dipenuhi orang-orang yang sedang melayat. Sedangkan Mbah Wagiem baru sibuk mempersiapkan tempat untuk memandikan jenazah Pak Danang itu. Setelah dirasa siap, diangkatlah jenazah itu dari dalam rumahnya menuju tempat pemandian terakhirnya. Lalu perlahan kain penutup jenazah Pak Danang dibuka. Terciumlah aroma yang sangat wangi yang keluar dari tubuh jenazah Pak Danang itu. Sampai-sampai semua orang yang melayat mencium aroma itu. Alangkah mulianya Pak Danang. Semoga Pak Danang mendapat surga serta diterima semua amal ibadahnya. Itulah doa yang terucap dari mulut para pelayat kala itu. Setelah semua kain itu dibuka, Mbah Wagiem perlahan mengguyur jenazah Pak Danang itu dengan air yang sudah disiapkannya tadi. Suara takbir dan tahlil berkumandang dari setiap mulut orang-orang yang ada di situ.
Saat Mbah Wagiem mengguyur di bagian muka, tiba-tiba mata jenazah itu terbuka dan melototin Mbah Wagiem. Sontak Mbah Wagiem kaget dan takut. Lalu Mbah Wagiem bilang kepada salah satu warga, "Matanya kok melek ya?" kata Mbah Wagiem. Kemudian salah satu warga masuk ke bilik pemandian itu dan mengecek keadaan jenazah. Akan tetapi keadaan jenazah memang baik-baik saja dan matanya juga terpejam. Setelah dirasa aman, Mbah Wagiem pun melanjutkan tugasnya. Setelah selesai dimandikan, jenazah Pak Danang kembali dibawa masuk ke dalam rumah untuk dikafankan. Sedangkan Mbah Wagiem duduk di sudut rumah dan masih bingung dengan apa yang barusan terjadi. Singkat cerita, setelah selesai semua, jenazah lalu dibawa ke masjid untuk disolatkan. Karena hanya kaum laki-laki yang boleh mengantarkan jenazah, ibu-ibu yang melayat pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga Mbah Wagiem. Sesampainya di rumah, Mbah Wagiem membuka semua pakaiannya, termasuk jarit yang ia kenakan waktu memandikan jenazah Pak Danang tadi. Digantunglah selendang itu di kamarnya. Lalu Mbah Wagiem memakai pakaian yang biasa ia gunakan saat pergi ke sawah. Bapak-bapak yang ada di kampung itu sudah selesai menyolatkan jenazah dan dilanjutkan untuk proses pemakaman. Tepat jam 10 pagi, Mbah Wagiem keluar rumah dan berjalan menuju sawah, tempat ia menanam padi. Di tengah perjalanannya, Mbah Wagiem berpapasan sama orang yang pulang dari pemakaman jenazah Pak Danang itu. Dan itu tandanya proses pemakamannya sudah selesai, pikir Mbah Wagiem kala itu. Sesampainya di sawah, Mbah Wagiem kembali teringat dengan apa yang terjadi saat ia memandikan jenazah Pak Danang. Seketika, jantung Mbah Wagiem berdetak sangat kencang. Keringat bercucuran. Ada apa dengan jenazah Pak Danang itu? Kenapa dia melototin aku? Pikir Mbah Wagiem sambil duduk di pinggir sawah dan sesekali memijit kakinya yang terasa pegal. Singkat cerita, setelah kepergian Pak Danang, suasana kampung itu menjadi agak berbeda. Semua warga merasa sangat kehilangan sosok orang yang santun dan bijaksana itu. Jam 9 malam, Mbah Wagiem sudah tertidur pulas di kamarnya. Aktivitas seharian itu membuat badannya sangat lelah. Suasana malam itu sangat sunyi. Hanya terdengar suara burung hantu dan daun bambu yang terkena hembusan angin. Tidak ada satupun orang yang berkeliaran di luar rumah malam itu. Sekitar pukul 12 malam, Mbah Wagiem didatengin Pak Danang lewat mimpi. Di mimpinya itu Pak Danang menampakkan dirinya dengan wujud yang tidak sempurna. "Hidup hanya sekali, Wagiem. Jangan kau buat main-main," kata Pak Danang sambil menutup muka dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya menutup bagian auratnya. Mbah Wagiem pun terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdetak sangat kencang dan keringat bercucuran. Apa maksud kata-kata Pak Danang itu? Pikir Mbah Wagiem kala itu. Kurang lebih 1 jam memikirkan tentang apa maksud mimpi itu. Akhirnya Mbah Wagiem melanjutkan tidurnya malam itu. Keesokan harinya Mbah Wagiem beraktivitas seperti biasa. Singkat cerita, di malam yang kedua setelah kepergian Pak Danang,
Lagi-lagi Mbah Wagiem mimpi didatengin sosok Pak Danang itu. Tapi kali ini Pak Danang datang dengan wujud yang sempurna. Badannya bercahaya, memakai jubah berwarna putih, dan aromanya sangat wangi. Wagiem, apa yang kamu lakukan selama hidupmu? Kamu membiarkan suami-suamimu hanyut dalam kecantikan palsu yang kamu miliki. Buanglah susu itu, Wagiem. Buanglah susu itu, Wagiem. Buanglah susu itu, Wagiem. Lalu sosok Pak Danang itu menghilang. Sedangkan Mbah Wagiem tetap dalam tidurnya. Dan keesokan harinya, ketika bangun dari tidur, tiba-tiba Mbah Wagiem merasakan gatal yang luar biasa. Tapi anehnya, rasa gatal itu hanya di bagian muka dan bagian kewanitaannya saja. Ada apa dengan susu? Dan apa maksud dari mimpi itu? Simak kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.